Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, banyak loh di antara kita ini yang tidak yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas ketetapan Allah. Dikira terjadi dengan sendirinya gitu saja. Likulli syai'in biqada'illah, segala sesuatu itu terjadi berdasarkan ketetapan Allah. Bahkan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Maka pandai-pandailah kita mengambil hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Orang yang pandai mengambil hikmah di balik semua itu tidak akan gampang mengeluh, tidak akan gampang menyalahkan Allah, dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mengatur, maha merencanakan, maha mengeksekusi, dan Allah yang akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua besok di akhirat. Tentu saja kita masih teringat terjadinya peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang kemarin, yang menelan begitu banyak korban. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa itu? Manusia bisa merencanakan, tapi Allah punya rencana lain. Manusia bisa menyusun rencana-rencana, tapi Allah punya agenda tersendiri. Di situ letak kita harus mau menerima ketetapan Allah walaupun berat dan sakit. Bagi sebagian orang yang melihat luar biasa bagaimana peristiwa itu terjadi. Ada orang yang kemudian dia akan menyesal karena tidak ikut, tiket sudah dibeli, tapi kemudian dia akan cancel karena rapid testnya belum keluar. Tapi kemudian 1 jam kemudian dia mendengar peristiwa itu terjadi, dia kemudian sujud syukur, Allah menyelamatkan dirinya dari peristiwa naas yang menelan korban jiwa. Yang lebih luar biasa, dalam berita-berita disampaikan bahwa ada 7 orang satu keluarga yang gara-gara kalau membiayai swab itu habis sekitar 9.600.000. Uang itu kemudian dihitung-hitung, wah eman-eman juga ya 9.600.000. Bagaimana kalau kita nggak usah naik pesawat saja, naik kapal laut yang ongkosnya dari Jakarta ke Pontianak cuma 2.200 per orang. Jadi biaya swab dibandingkan dengan biaya naik kapal laut itu lebih tinggi biaya swab, sehingga kemudian dikalkulasinya dia memutuskan lebih baik naik kapal laut walaupun ngambang di atas lautan berlama-lama. Tapi kesabaran itulah yang menyebabkan setelah sampai di Pontianak dia mendengar bahwa pesawat yang akan ditumpanginya, yang tiketnya sudah dibeli, kemudian dinyatakan hangus itu, terjadi musibah yang menelan sekian banyak jiwa. 7 orang keluarga itu, 7 orang yang satu keluarga itu, kemudian dia merasa ditolong oleh Allah, diselamatkan dengan cara bersabar, tidak naik pesawat tapi naik kapal laut. Di balik setiap peristiwa ada hikmah. Di balik semua kejadian pasti ada rahasia Allah. Maka kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, tidak ada satupun kejadian yang tanpa campur tangan Allah. Ini rumus buat kita. Tidak ada satupun kejadian yang tanpa campur atau sibghah Allah di situ. Apapun yang terjadi, Allah ikut mengatur, Allah ikut menentukan, dan Allah lah yang memberikan jalan yang terbaik bagi hambanya itu.
Maka kalau itu yang menjadi pemahaman kita, kita tidak gampang menyalahkan keadaan, tidak gampang menyalahkan Allah lebih-lebih, karena kita tidak punya tahu banyak tentang hal yang akan terjadi, sementara Allah Maha merencanakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu. Maka termasuk juga rezeki yang kita setiap hari cari. Jadilah orang yang senantiasa berhusnudzon bahwa rezeki itu bukan terletak pada kualitas, bukan kuantitas, jumlah, bukan itu. Rezeki yang baik adalah terletak pada bagaimana keberkahan, kebarokahan, kemanfaatan dari rezeki itu untuk keluarga kita. Orang yang mendapatkan rezeki dalam jumlah banyak tapi tidak barokah justru akan menimbulkan malapetaka. Sebaliknya, rezekinya tidak banyak tapi kemudian disertai dengan keberkahan akan terasa cukup bahkan berlebih. Jadilah seperti burung. Burung itu tidak punya ijazah, tidak punya sertifikat. Ya, kalau dikatakan punya rumah, rumahnya sangat sederhana. Pagi berangkat mencari nafkah, sore pulang dengan perut kenyang dan masih ada menyisakan untuk anaknya. Terus bertahan dalam satu generasi demi generasi, begitu seterusnya mulai Allah ciptakan sampai hari ini burung tetap lestari, kecuali mereka lari dari tempat yang lebih, dari tempat yang tidak aman menjadi ke tempat yang aman, dari perkampungan ke tengah hutan misalnya, itu urusan lain. Tapi burung tidak peduli dan tidak risaukan rezeki. Yang penting dia pagi keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, kemudian malam atau sore pulang kembali dengan keadaan perut kenyang. Selalu begitu setiap hari. Orang yang meniru filosofinya burung ini, maka di dalamnya ada keikhlasan, ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua sudah Allah atur. Allah tidak akan mentelantarkan hambanya. Allah tidak akan menciptakan manusia kemudian dalam ciptaannya itu Allah kemudian biarkan manusia mati karena kelaparan. Tidak mungkin terjadi. Jangankan manusia yang Allah lengkapi dengan otak, dengan hati, dengan tenaga yang mampu bergerak, kemudian tidak mendapatkan rezekinya. Sementara semut hitam kecil, sangat kecil, berada di atas batu hitam di tengah malam, di tengah hutan belantara, bahkan di bawah lembah yang sangat dalam sekalipun, Allah cukupkan rezekinya karena semut tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Maka kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah seperti binatang-binatang yang senantiasa tawakal Allah itu. Ikan di lautan pun juga sama. Kok bisa hidup? Ya bisa karena Allah sediakan rezekinya. Ikan besar Allah sediakan rezekinya, menelan ikan kecil yang jumlahnya lebih banyak. Ikan kecil juga menelan yang lebih kecil lagi sampai kemudian plankton, binatang atau ya binatang-binatang kecil di laut itu yang pekerjaannya hanya di atas darat, di atas permukaan, itulah makanan bagi ikan-ikan kecil. Rantai makanan sudah disusun oleh Allah sehingga ikan itu tidak akan mati karena tidak mendapatkan makanan. Begitu juga manusia, rezeki yang Allah tetapkan kepada kita sudah lebih dari cukup. Allah sendiri yang menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian akan menghitung nikmat Allah, gak mungkin bisa menghitungnya karena begitu banyaknya nikmat itu. Maka kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, marilah kita mensyukuri nikmat itu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam diri kita memang sudah ada kemampuan untuk mengeksplor kemampuan untuk ibadah kepada Allah dengan senang hati. Ingatlah bahwa manusia itu kadang-kadang melupakan dirinya sendiri. Coba kita bandingkan sekarang. Anak kecil atau balita itu setiap harinya bisa tersenyum sebanyak 350 kali. Sekali lagi, balita sehari bisa tersenyum 350 kali, sementara setelah dewasa jadi orang tinggal 35 kali senyumnya. Itu pun kalau sempat. Kenapa begitu dewasa manusia mahal tersenyum? Karena di balik senyum itu sebenarnya ada keikhlasan yang luar biasa tinggi, ada tawakal kepada Allah. Sementara orang yang tidak senyum itu sebenarnya ada problematika yang menentukan dia berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang jarang senyum itu sebenarnya ada problem dalam dirinya. Maka kembalilah kepada fitrah kita, manusia Allah ciptakan dengan cara yang seindah mungkin, dan salah satu di antara bukti keindahan munculnya senyum itu. Bahkan Nabi menyatakan senyum yang ada pada diri kita untuk saudara kita adalah sedekah,
Maka perbanyak senyum, jangan sampai kalah dengan balita. Balita mampu 350 kali senyum dalam sehari, sementara kita 35 kali. Balita mendapati orang yang akan menggendong siapapun dia tersenyum, walaupun yang menggendong punya niatan buruk. Walaupun yang menggendong pencuri misalnya, dia senyum terus. Sementara orang tua sedikit-sedikit curiga kepada orang lain. Ada binatang, maka diambil alat pemukul. Ada ini dan sebagainya, merasa dirinya terpengaruh oleh hal-hal yang